Halo sahabat PPI TV, balik lagi sama aku Najla Rania dari Malaysia dalam program acara Study Abroad. Nah, untuk episode kali ini seperti biasa, aku bakalan ngajak kalian ketemu dengan salah satu narasumber yang memiliki background study yang sangat luar biasa keren banget. Nah, dia ini awardee program scholarship dari University of Seoul. Nah, tanpa nunggu lama-lama lagi, kita langsung aja yuk ketemu dia. Halo teman-teman PPI TV, selamat datang di program acara Study Abroad. Di program ini, kami akan membahas seputar pendidikan, informasi beasiswa, jalan-jalan, dan masih banyak lagi. Tonton terus ya, PPI TV Study Abroad. Nah, sahabat PPI TV, di samping aku sekarang udah ada Kak Angel nih. Sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, kayaknya kita kenalan dulu kali ya sama Kak Angel. Silakan Kak Angel. Halo sahabat PPI, perkenalkan nama saya Angelita Yoseka. Saya baru aja lulus dari University Utara Malaysia. Nah, sahabat PPI TV, untuk pertanyaan selanjutnya kita bakalan tanya langsung nih sama Kak Angel. Kira-kira persiapan Kak Angel sendiri untuk terbang ke Korea untuk melakukan exchange tuh apa aja sih, Kak? Pertama aku mau ngasih tahu dulu informasi kalau University Utara Malaysia itu sudah bekerja sama dengan University of Seoul. Jadi lebih mudah lagi untuk aku konsultasi dengan pihak kampus masing-masing gitu. Jadi untuk kampus di UUM sendiri itu beda-beda. Setiap kampus tuh punya persyaratan yang berbeda-beda. Jadi aku pertama itu harus konsultasi, terus minta list persyaratannya untuk apply, dan dari situ aku langsung persiapan dokumen aja. Gitu. Jadi sebenarnya tuh untuk exchange ini sebenarnya bisa dari semua universitas ya Kak ya. Nah, jadi tuh guys, ini tuh bisa untuk semua universitas asalkan universitas kalian memang sudah kerjasama dengan University of Seoul atau universitas-universitas lainnya yang emang buka program beasiswa untuk anak-anak yang ingin exchange, ya kan Kak? Nah, tadi kan Kak Angel udah share nih guys tahap-tahapnya dari pihak universitasnya Kak Angel. Sekarang aku pengen tahu nih Kak, dokumen-dokumen general yang harus dipersiapkan untuk exchange itu apa aja sih? Khususnya untuk ke University of Seoul ya? Untuk general requirement-nya biasanya sih di setiap kampus itu kita perlu nyiapin academic transcript. Kita juga harus siapin CV, dan di CV itu harus ada juga organizational experience kita selama di kampus gitu. Selain itu kita juga secara pribadi harus mempersiapkan medical check up dan insurance. Nah, aku waktu itu pakai insurance dari UUM sih yang udah disediain dari kampusnya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak Angel, pastikan selain persiapan dari yang Kak Angel dari kampus itu, pasti kan harus ada persiapan buat diri sendiri. Apalagi ini kan negaranya itu 4 musim gitu. Kira-kira dari persiapan diri Kak Angel sendiri tuh apa aja sih? Mungkin bisa di-share ke teman-teman PPI TV. Untuk persiapan pribadi, kalau aku sih research gitu. Jadi karena kuliahnya beda negara, dan Malaysia dengan Korea itu kan beda musim ya. Di Malaysia itu kan iklimnya sama kayak di Indonesia. Nah, kalau di Korea itu aku juga perlu persiapan untuk musim dingin gitu. Jadi karena aku waktu ke Korea itu dari bulan September sampai Desember, itu masuk juga musim winter. Jadi aku juga perlu persiapin bawa coat kayak gitu, dan obat-obatan juga sih yang diperluin selama di sana kayak gitu. Jadi lebih ke obat-obatan pribadi sama searching nih, kira-kira di Korea tuh gimana sih situasinya? Medianya, sosial medianya UOS, terus websitenya, pengalaman exchange yang sebelumnya gitu, itu penting banget. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak Angel, kita pengen tanya kira-kira apa sih yang membedakan sistem pembelajaran di Korea dan juga di Malaysia gitu? Sebenarnya sistem perkuliahannya sih sama ya. Jadi tugasnya atau assignment-nya itu tetap ada individual assignment, group assignment, terus ada project discussion di dalam kelas. Sih pokoknya sama. Jadi nggak terlalu membedakan banget sih. Di sana kelasnya juga ada yang kelas conducted in English, full in English, ada juga yang in Korean. Jadi sama kayak di UUM kan. Pastinya untuk anak exchange karena international student, jadi kita harus ngambil kelas yang in English itu. Gitu. Sama kayak di UUM kan, kita ambilnya yang semuanya in English. Yang membedakan itu fasilitasnya. Jadi beda banget dari lokasi kampus, perpustakaan, asrama, kayak lebih tertata gitu. Kalau di UUM kan jauh gitu, kayak mau kemana-mana kita harus tunggu bus. Nah, kalau di sana itu cuma jalan kaki
aku udah bisa sampai kampus gitu dalam waktu 5 menit dari asrama. Jadi lokasinya strategis banget, dari kampus itu di tengah-tengahnya perpustakaan. Jadi kalau kita selesai kelas itu bisa ke perpus dulu, terus dari perpus ke asrama. Dan kalau kita misalkan weekend mau ke perpus, nah perpusnya itu buka 24 jam dan weekend juga kayak gitu. Dan enaknya lagi sistem di perpustakaannya sendiri, fasilitasnya itu kalau kita mau ke perpustakaan itu kalau penuh itu kita bisa lihat, sistemnya online. Jadi bisa reserve bangku di sana. Dan udah sampai perpustakaannya juga kalau kita belum reserve itu kita harus reserve dulu. Jadi lebih enak sih pokoknya semuanya. Jadi kalau di sana tuh perpustakaan 24 jam ya. Terus kalau misalnya emang kita mau ke perpus itu, even kita udah di sana dan kita belum melakukan reservasi atau booking tempat, nah itu kita mungkin nggak bisa duduk gitu ya kayak, karena mungkin udah diambil sama orang yang udah nge-reserve duluan gitu. Dan mungkin pengalaman unik lainnya mungkin tugas sama ya kayak individual dan sebagainya itu sama, cuman mungkin lebih banyak lagi kali ya barang-barang culture-nya kan ada dari yang orang-orang selain dari Korea dan juga Indonesia dan juga Malaysia, banyak yang lain kan ya kayak Europe gitu-gitu kan banyak kan ya. Yang bedain dari kuliahnya sih, kalau di UM kan lebih banyak ketemu sama orang-orang Indonesia. Kalau di sana aku bener-bener jarang banget ketemunya karena S1 sendiri di sana itu orang Indonesia jarang banget. Tapi aku alhamdulillah sih ketemu student Indonesia yang kuliah S2. Ya, jadi ada kenalan Indonesia lah dari sana. Dapat relasi baru. Terus selain Indonesia pastinya kan banyak banget dari berbagai negara. Yang ngebedain juga presentasi, group presentation itu nggak cuman kayak di UM aku sama orang Malaysia lain gitu. Kalau di sana aku terus ada dari negara Eropa, bahkan ada yang dari Amerika kayak gitu. Campur banget deh. Berarti perpaduan culture-nya banyak banget ya, nggak cuma dari Asia aja tapi ada Eropa dan juga dari Amerika. Jadi itu sih yang paling membedakannya ya kayak, apalagi kan ini programnya exchange, jadi emang nggak cuma orang Asia doang gitu yang di sana, lebih banyak lagi nanti ketemunya kayak gitu. Nah, sahabat PPI TV, tadi setelah kita tahu prosesnya gimana pas Kak Angel dapetin scholarship, mungkin sekarang kita mau nanya nih ke Kak Angel, kira-kira tips and tricks yang bisa dibagi ke sahabat PPI TV kalau misalnya mau jadi awardee scholarship dari University of Seoul khususnya ya. Silakan Kak Angel. Kalau tips and trick dari pengalaman aku, kalau aku sih mempersiapkannya dari awal banget. Jadi dari awal masuk kuliah itu aku tuh harus kepo-kepoin apa aja sih yang disediain di univ aku gitu. Dan jangan malu untuk konsultasi, tanya ke senior, ke teman-teman yang mungkin mereka punya lebih banyak info gitu dari kita kayak gitu. Terus tips lainnya yaitu karena kalian udah mempersiapkan dari awal, jadi kalian udah bisa memenuhi persyaratannya. Kayak kita harus punya di CV itu organizational experience gitu. Jadi dari awal semester tuh udah punya target kita untuk ikut organisasi. Terus juga punya target pencapaian IPK, CGPA-nya harus berapa kayak gitu. Gitu guys, jadi tuh emang dari awal tuh kita harus emang aktif gitu ya Kak ya, karena di CV pun nanti dilihat nih organizational experience kita apa aja sih yang udah pernah kita lakuin, dan itu bakalan jadi nilai plus kalau misalnya emang kalian aktif banget di kampus kayak gitu. Nah, setelah dikasih tahu tips and tricksnya nih guys, kita pengen tahu juga nih Kak Angel, kira-kira dari scholarship UOS itu yang dikasih ke Kak Angel itu apa aja sih yang didapatkan? Kalau dari UOS yang aku dapetin itu monthly living allowance. Jadi selama di sana itu selama 4 bulan aku dikasih per bulan itu sekitar 400 ribuan dari UOS. Terus untuk tuition fee-nya juga itu waive atau nggak bayar biaya kuliah selama 1 semester exchange di sana. Dan di UM juga selama exchange juga nggak ada pungutan biaya apapun gitu. Tapi untuk seingat aku ya, untuk ke universitas lain atau ke negara lain itu ada scholarship yang cuman parsial atau yang kita harus masih bayar sendiri biaya kuliahnya kayak gitu. Jadi kalau Kak Angel berarti dapatnya itu monthly living itu allowance-nya 400 sama full tuition fee-nya itu gratis gitu ya. Tapi aku masih harus bayar untuk ini sih,
asrama, walaupun dapat tempat tinggal asrama. Jadi itu tuh waktu itu ada beberapa pilihan nih untuk tempat tinggal. Ada asrama in kampus, ada harus cari apartemen sendiri. Nah, untungnya agreement antara UUM dan UOS itu semua student UUM yang dipilih itu kita semua dapat asrama di dalam kampus dan lebih murah lagi daripada ke apartemen. Karena waktu itu aku bayar untuk tinggal di asramanya sekitar 800.000 won untuk 1 semester. Sedangkan yang di apartemen itu mereka harus bayar sekitar 1.200.000-an. Itu paling minimal untuk dapat apartemen di sana. Mahal juga ya. Nah mungkin kan ini Kak Angel dari segi kampus sendiri kan. Nah mungkin nanti teman-teman yang pengen tahu apa aja sih yang didapat dari scholarship ini, mungkin ada baiknya nanya ke pihak kampus masing-masing ya kan. Jadi kalau saran dari aku, dari jauh-jauh bulan sih, beberapa bulan sebelum kita mau apply, kita harus tanya lebih detailnya tuh langsung via email admissionnya kayak gitu. Admission ke UOS atau ke pihak kampus? UOS-nya, karena kan yang pemberi beasiswanya UOS gitu. Itu guys. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Angel, kita pengen tanya, kira-kira ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang seru dan mungkin gak terlupakan nih selama Kak Angel program exchange di University of Seoul? Terus habis itu mungkin dari tadi kan kita udah ngobrol tentang masalah program exchange dan sebagainya. Nah kita pengen tahu nih alasan Kak Angel kenapa sih milih South Korea untuk melakukan program exchange gitu. Pengalaman aku di sana menarik banget sih. Aku sempat tinggal selama 1 semester bareng sama Korean student karena asrama in kampus itu sharing. Terus ada beberapa program yang disediain untuk exchange studentnya sendiri. Pertama, pas pertama kali datang itu ada welcoming party. Jadi di welcoming party itu ada acara-acara gitu dari student UOS-nya gitu. Ada panitia-panitianya. Pokoknya seru banget deh. Terus kita diajarin dance K-pop kayak gitu. Terus program lainnya itu kita ada visit museum bareng-bareng semuanya, exchange student dan panitia dari yang ngebantu exchange student selama di sana. Terus juga ada program dari mata kuliah. Ya, aku sempat ambil mata kuliah yang programnya itu diperuntukkan hanya untuk exchange student. Jadi di situ ada program kita visit SM Town. Iya, seru banget pokoknya. Jadi bareng-bareng sama dosennya juga, seru banget ke SM Town kan, sama semua teman-teman di kelas. Terus yang bikin aku speechless sih selama di sana itu ada program kita untuk part time sama exchange. Karena aku bingung kan aku visa student. Biasanya kalau untuk part time kan harus punya visa kerja. Tapi karena part time ini under program international studies gitu, dan international student itu semuanya ditawarin untuk part time, dan alhamdulillahnya aku dapat juga untuk ngerasain part time selama nggak makan waktu, cuman 2 jam gitu selama 1 hari, dan itu juga sehari doang selama seminggu. Aku di situ sebagai student lounge keeper gitu. Nah, terus ini nih Kak Angel, pertanyaan selanjutnya yang tentang kenapa alasannya mau ke Korea gitu untuk exchange gitu. Kenapa nggak ke negara lain gitu? Alasannya sendiri dari Kak Angel apa? Alasan dari yang lubuk hati terdalam ya, yang jujur-jujuran. Karena kan sekarang Korea tuh lagi hype banget kan gara-gara K-pop. Tapi sebenarnya kalau kita interview nih ke univ kita nggak, aku sih saran dari aku jangan alasannya itu karena K-pop. Kita harus banyak research tentang perkuliahan di Korea yang membuat kita tertarik gitu. Kita bisa jelasin dari research kita itu di Korea sekarang fasilitas kampusnya itu gimana, lebih bagus kayak gitu. Mau ngerasain suasana perkuliahan 4 musim kayak gitu. Alasan aku. Terus juga student exchange itu di UUM nggak tahu sih, kayaknya nggak begitu banyak ya, belum begitu banyak antusiasmenya gitu. Waktu itu aku yang pertama kali Indonesian student ikut student exchange, dan setelah aku alhamdulillah ada yang ikut program juga student exchange ke Thailand, terus ada juga yang ke Jepang alhamdulillah, terus ada yang ke Korea lagi juga tapi beda univ gitu. Jadi itu sih alasan aku tadi.
Nah, makasih banget buat Kak Angel yang udah mau sharing ke teman-teman PPI TV tentang masalah exchange-nya di University of Seoul. Oh ya teman-teman PPI TV, jangan lupa PPI TV itu kan juga ada podcast. Nah, kebetulan di next episode kita bakalan ngundang salah satu awardee scholarship dari program Korean Government Scholarship Program atau KGSP. Nah, dia ini juga awardee scholarship exchange di salah satu universitas di Korea. Nah, nanti stay tune terus ya di podcast PPI TV. Nah, teman-teman PPI TV, jangan lupa nih stay tune di PPI TV. Nah, dengan cara follow Instagramnya di @PPI-TV-channel dan juga subscribe YouTube-nya. Dan oh iya, PPI TV juga ada website loh di ppitv.org. Dan jangan lupa nih cek juga sosial media Kak Angel di Instagram aku Angelita Yoseka, dan YouTube aku juga Angelita Yoseka, dan LinkedIn juga sama namanya Angelita Yoseka. Berarti nanti kalau misalnya mau temenan di LinkedIn di accept ya Kak Angel? Iya dong, biar nambah koneksi ya nggak? Iya, oke. Sekian dari kita berdua, PPI TV. Dari pelajar untuk pelajar. Bye-bye.